Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Gus Ivan. Pagi, Kang. Kami semua sobat SDGs Desa mengucapkan salam sehat dan salam berjumpa kembali, khususnya kepada peserta yang ada di YouTube dan di Zoom meeting. Semoga Pak Ivan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan. Dan untuk selanjutnya, karena materi ini adalah bagian sesi yang ketiga tentang bagaimana kita itu mengisi APBD tahun 2023 di model DD sesuai dengan SDGs Sapen 7 sampai 12, dan ini udah ada beberapa catatan yang menarik ke Gus Ivan. Tentunya teman-teman PLD dan kami para pendamping desa serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, kemarin sudah ada beberapa temuan Pak, ini kita sampaikan di awal, yaitu kaitannya dengan capaian SDGs, yaitu di penghasilan tetap atau tunjangan, baik juga tamsil dan BPD serta BPJS itu masuk di capaian SDGs keberapa, dan itu tentunya nanti akan lebih singkat dijelaskan oleh Pak Ivan. Untuk itu, menurut singkat, saya persilakan Pak Ivan untuk melanjutkan di sesi yang ketiga untuk mengenai capaian SDGs sampai 12. Silakan Pak. Terima kasih Kang Iman, rekan-rekan sekalian. Jadi pertanyaan Kang Iman terakhir tadi, kalau di SDGs desa itu urusan pemerintah desa itu paling enak, karena itu tidak pernah ada di SDGs global maupun tujuan pembangunan berkelanjutan level nasional, sehingga dengan mudah kita bisa memastikan itu pasti akan masuk SDGs desa ke 18. Kemudian khusus untuk persentase perempuan, kemudian di dalam pemerintahan desa ya, dan BPD, kemudian khusus juga untuk laporan-laporan dari atau layanan pemerintah desa kepada masyarakat, itu yang seperti itu akan masuk SDGs desa ke 16. Jadi bisa dipastikan yang hal-hal seperti itu. Kemudian kalau dari YouTube ini nanti mohon diinfokan kalau ada relay yang lain. Tapi sejauh ini yang disiarkan di YouTube-nya BPI, Badan Pengembangan dan Informasi di Kemendesa, kemudian YouTube dari Desa Institut, itu ada dua pertanyaan dari YouTube itu. Yang pertama soal honor pendamping. Jadi kemarin sore itu laporan hasil pemeriksaan khusus untuk pendampingan desa sudah disampaikan BPK, dan hasilnya adalah bahwa secara umum, secara keseluruhan proses-proses pendampingan, karena BPK itu menceknya dari tahun 2021 dan semester pertama 2022, itu disimpulkan bahwa pendampingan sudah sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Tentu saja ada 3 aspek yang perlu diperbaiki, tapi kesimpulan utamanya seperti itu. Dan kemudian dari sana kemudian ada beberapa usulan atau rekomendasi perbaikan, termasuk di dalam daily report. Nah, kami bisa sampaikan pada waktu menyusun ini pertanyaan, mengapa paling lambat honor tanggal 10, itu dulu memang diperkirakan bahwa hari libur yang panjang di awal bulan itu sepanjang-panjangnya itu misalnya ada hari raya pada tanggal 1, itu liburnya bisa sampai 7 hari. Sehingga pada hari ke-8 itu pengiriman atau
dibukanya kantor-kantor untuk perbendaharaan negara itu, maka kemudian paling lambat mestinya tanggal 10 itu honor sudah sampai ke rekening tenaga pendamping profesional. Jadi itu alasan mengapa ada tanggal 10. Kemudian berkaitan dengan BPK itu antara lain kemudian ada rekomendasi supaya pertanyaan-pertanyaan itu tidak kemana-mana, maka di dalam DRP harus dibuat slot, ada pertanyaan langsung ke, ya bisa ke mentornya atau langsung ke BPSDM. Bahkan Bapak Menteri menyampaikan perlu ada jalur khusus dari tenaga pendamping profesional langsung ke Menteri. Ini yang sampai hari kemarin laporan dari Ibu Kapusdatin menyampaikan bahwa proses-proses itu sedang dijalankan. Seperti biasa, BPK memberi waktu 60 hari untuk menyampaikan progres dari rekomendasi-rekomendasi tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apakah atau ditaruh di mana BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dengan menggunakan dana desa. Nah, dari informasi atau penjelasan dari Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Bapak Sugito, itu menyampaikan bahwa memang ada berita seperti itu, tapi ternyata berita lampau. Yang jelas dana desa memang tidak bisa digunakan untuk kepentingan orang per orang, kecuali orang miskin. Jadi selalu kepentingannya adalah kepentingan desa, tidak swasta, tidak orang per orang, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang per orang membayar BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Namun kalau digunakan untuk sosialisasi, penjelasan tentang BPJS itu bisa dilakukan. Demikian penjelasan dari Dirjen PDP untuk pertanyaan kedua, Kang Iman. Dua itu sih pertanyaannya, tapi kiranya pagi ini sebelum melangkah lebih lanjut, kita sudah sama-sama tahu bahwa ada undangan untuk untuk pengisian, ya, bagaimana cara pengisian APBDes di dalam Monef dana desa. Supaya tidak salah paham, undangan itu ditujukan kepada seluruh TPP. Jadi bukan TPP level tertentu, yang lain kemudian enggak seperti itu, tapi seluruh TPP. Tapi arahan dari Bapak Menteri adalah supaya dibagi menurut zona. Jadi bukan langsung, tapi dibagi menurut zona. Makanya di dalam undangan itu kepada seluruh TPP. Kemudian daftar undangannya terbagi menurut zona atau region. Tapi bukan berarti kemudian karena ada region lalu yang pusat kemudian tidak, atau yang kecamatan dan kecamatan dan desa tidak, bukan. Tapi maksudnya adalah ini sekedar untuk berbagi waktu, gitu. Jadi bukan urusan-urusan birokratis kalau harus, atau urusan-urusan legal yang harus persis seperti letter luck begitu, tapi hanya urusan waktu. Diupayakan seperti ini. Selasa kemarin jam 10 sampai 12 dari Papua Barat, 13 sampai 15 NTT NTB, kemudian hari ini jam 10 Sulawesi dan Maluku, kemudian jam 13 Kalimantan dan Bali. Kemudian besok terakhir jam 10 Jawa, jam 13 Sumatera. Dibuat per region ini tujuan utama sebagaimana disampaikan Pak Menteri itu supaya lebih mudah untuk tanya jawab. Kalau semua langsung, maka ada kemungkinan tanya jawab itu tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Tapi kalau per region, maka peluang untuk bertanya menjadi lebih besar dan peluang untuk mendapatkan penjelasan jawaban menjadi lebih besar. Sebetulnya alasannya sederhana seperti itu. Jadi
Tapi kan kemarin kalau melihat di WA Group kan juga tenaga pendamping profesional yang nggak bisa pagi ikut siang, yang nggak bisa hari ini ikut besok dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang terjadi juga seperti pelatihan pada tahun lalu. Nah, pengalaman dari tahun lalu, pelatihan selama 2 jam pun, waktu tahun lalu bahkan ada yang sampai 3 jam, itu tetap harus diikuti dengan pelatihan-pelatihan yang lebih sering, atau ditambah dengan praktek-praktek yang lebih sering. Kenapa seperti itu ya? Seperti biasa, namanya juga keterampilan ya harus selalu dilatih. Jadi makanya terutama dalam hal tagging itu aspek yang sangat perlu diperbaiki. Makanya di dalam ruang cakap SDG Desa ini sengaja didedikasikan selama seminggu ini untuk memperbaiki atau untuk menyiapkan tagging APBD di dalam Monef Dana Desa. Karena ini pengalaman dari tahun lalu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat posisi per pagi ini, Kang Iman, untuk pengisian APBDes, apakah yang kita lakukan itu ada gunanya? Ada gunanya itu ya gampang. Kalau APBDes-nya kemudian terisi di dalam MonFDD ya ada gunanya. Kalau nggak ngisi-ngisi ya berarti gunanya kurang. Kan tinggal begitu saja. Jadi kalau kita lihat per pagi hari ini progresnya menunjukkan ada 382 desa yang APBDes-nya sudah diisikan gitu. Kemudian kita lihat di sini ada 121 usulan dari PLD atau PD yang masih menunggu proses untuk approval. Ini hal-hal yang arahan dari Bapak Menteri supaya segera disampaikan kepada Pak Yusra, kalau dari Kapus Datin kepada Pak Yusra. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling lama itu 2 hari yang lalu yang belum belum entah oke atau entah ditolak gitu ya. Ini jadi ini hal-hal nanti yang harus segera dikonsultasikan atau disampaikan kepada Pak Yusra, maksudnya dari Pak Menteri. Karena harapannya sebelum puasa itu seluruh desa itu sudah mengisikan APBDes di dalam Monef Dana Desa. Seperti kita ketahui, tujuan utama dari itu adalah terutama nanti mengetahui apa sebetulnya hasil dari Musdes seluruh Indonesia yang kemudian tertuang dalam dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, selain itu mungkin beberapa hal baru pada hari ini itu antara lain juga sudah mulai ada pendataan IDM ya. Jadi IDM sudah ada suratnya secara resmi. Jadi ada yang bertanya bagaimana membedakan suratnya resmi atau tidak. Kemudian kemarin disepakati, kalau gitu dikirim lewat daily report pendamping desa saja. Karena dengan demikian desa kalau bertanya ke pendamping, kemudian pendamping mengetahui suratnya ada di DRP ya pasti resmi. Kalau di luar DRP berarti harus bertanya kembali kepada Kementerian Desa. Apakah ini surat resmi atau hoax, seperti itu. Meskipun sebetulnya identitas surat resmi dan hoax itu mudah. Kalau kalau hoax itu biasanya unit kerjanya salah gitu menuliskannya. Kemudian susunan kalimatnya, kemudian bagian tanda tangannya itu palsunya lebih kelihatan. Termasuk pejabatnya bukan pejabat yang saat ini sedang menjabat, yang itu bisa dicek di web Kementerian Desa. Nah, kalau melihat di sini, maka aplikasi untuk IDM itu akan disesuaikan dengan kuesioner terbaru. Jadi
Makanya perlu mendownload. Kalau menurut kami sih segera di-download, segera diisi sehingga di bagian akhir itu segera diketahui rekomendasi perbaikannya apa. Dan kalau memungkinkan, karena ini enaknya IDM, kalau pemerintah daerah belum memverifikasi, pada dasarnya desa juga bisa mengirim ulang IDM-nya. Jadi desa punya kesempatan rekomendasi kalau kemudian sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester pertama, maka desa bisa punya kesempatan untuk mengisikan kembali sebetulnya IDM nanti menjelang Mei atau Juni, karena pengumpulan terakhir biasanya 30 Juni, kemudian dicek ulang, lalu 10 Juli akan menjadi keputusan menteri. Kalau kita lihat di sini, yang paling penting mencek ke situs idm.kemendesa.go.id. Nah, di situ akan dilihat, bisa di-download juga dari sana kuesionernya. Dan nanti kita akan bicarakan lebih lanjut khusus tentang IDM dan rinciannya supaya tidak menyulitkan ya bagi rekan-rekan sekalian maupun dari desa. Kemudian untuk hari ini, ya, kiranya selain ada pelatihan untuk memasukkan APBDes ke dalam Monef dana desa, itu juga ada duta SDGs desa dari PKN STAN yang sedang melakukan musyawarah nasional. Itu hal-hal baru, Kang Iman, untuk yang pagi hari ini. Kemudian tahun lalu itu ada surat dari, kemarin sudah kami sampaikan juga, ada surat dari Sekretariat Wakil Presiden yang membutuhkan data dana desa untuk stunting. Nah, yang menarik adalah bahwa di lampiran surat tersebut ada lampiran yang sama juga dari Kemenko PMK itu. Di dalam lampiran itu tidak hanya meminta data stunting, tapi langsung menunjukkan apa saja kode akun di dalam APBDes yang untuk stunting. Nah, karena itu berkaitan dengan itu, maka di dalam daily report itu juga sudah disampaikan mana saja kesepakatan dari Setbapres kode akun yang tergolong mendukung stunting, sehingga akan memudahkan rekan-rekan sekalian untuk tagging kegiatan stunting APBDes ke dalam Monef dana desa. Jadi kalau kita lihat di sini lampiran dari surat tersebut yang kemudian sudah dipenuhi data-datanya. Kalau dari data-data yang dipenuhi itu menunjukkan memang dana desa untuk stunting ya pastilah tergolong besar karena dananya besar, meskipun per desa bisa saja terasa kecil ya, tapi jelas untuk level ketika dikumulasi sampai nasional itu menjadi tinggi ya. Dan paling tidak kita juga belajar bahwa bagaimana pihak-pihak dari yang punya concern terhadap stunting itu kemudian memberikan cara yang lebih mudah dan lebih pasti untuk melihat data stunting. Ini saya tunjukkan jawaban dari surat itu sesuai dengan kode akun. Jadi karena permintaannya berbasis kode akun, kemudian bisa langsung diambil dari APBDes 2022, dan ini adalah jumlah dana desa yang dipakai untuk mendukung stunting versi kode akun ya, yang sudah ditentukan oleh
Sekretariat Wakil Presiden yang ini berkaitan dengan kemiskinan, yaitu 433 miliar 711.322.106 ya. Jadi 20,4 triliun ini komponen yang relatif besar sebagai pendukung stunting. Nah, itu bisa muncul karena memang kode akunnya sudah ditentukan. Jadi kita sedikit mengulang karena ini sebetulnya bagian dari kemarin ya, bahkan yang hari Senin, tapi kita coba ulang. Ini kode akun subbidang pendidikan dari bidang pelaksanaan pembangunan desa, jadi 02, karena pendidikan 02.01, kemudian di dalamnya ada soal PAUD, kemudian dukungan penyelenggaraan PAUD, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD, kemudian rehabilitasi atau pembangunan PAUD. Kemudian 02.02 subbidang kesehatan itu tentang Poskesdes dan Polindes, tambahan insentif bidan, penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan sebagainya. Kemudian Posyandu berupa makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu. Lalu penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan sendiri dan kader kesehatan. Lalu penyelenggaraan desa siaga kesehatan, BKB, yaitu Bina Keluarga Balita, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu Polindes, rehabilitasi Posyandu Polindes. Lalu 02.04, yaitu subbidang kawasan permukiman. Ini berkaitan dengan sambungan air bersih, kemudian sanitasi permukiman, jadi gorong-gorong, selokan, parit, itu masuk ke dalam, kalau dilakukan di wilayah permukiman, masuk ke subbidang kawasan permukiman. Kemudian jamban umum, MCK umum, seperti kami sampaikan tadi, dana desa digunakan untuk umum, tidak digunakan untuk satu persatu warga atau swasta. Kemudian pemeliharaan taman bermain anak milik desa, rehabilitasi atau pembangunan air bersih milik desa, ya. Jadi kembali lagi miliknya desa. Mata air, tandon, penampungan air hujan, sumur bor, dan lain-lain. Kemudian sambungan air bersih ke rumah tangga, ini tentu saja yang dikelola desa. Ya. Kalau dikelola BUMDes ya tinggal diberi modal kepada BUMDes. Kemudian sanitasi permukiman yang dikelola desa, serta rehabilitasi jamban umum dan MCK umum. Jadi ini bagian-bagian kode-kode rekening yang disepakati Setwapres bersama Kemenko PMK sebagai indikasi pendukung stunting. Jadi, untuk memudahkan rekan-rekan sekalian ketika tagging mana itu yang masuk dalam stunting ke desa. Ada hal yang menarik juga dari rangkaian pemeriksaan ya BPK berkaitan dengan pendampingan, dan itu yang terus terang juga mendorong kami pribadi untuk berarti memang ini dibutuhkan, karena yang memberikan pandangan adalah BPK. Suatu ketika BPK datang ke desa-desa di Banten, jadi untuk pemeriksaan dana desa dan sebagainya. Kemudian bertemu dengan pendamping lokal desa menurut BPK. Jadi pendamping lokal desa, dan kemudian diberitahu oleh pendamping lokal desa bahwa mendapatkan tambahan informasi dan juga keterampilan, pengetahuan begitu melalui acara-acara pagi yang kebetulan jam 6 yang kebetulan kami kelola waktu itu. Sehingga tim BPK pun selama beberapa minggu itu mencek acara tersebut. Jadi pada waktu pemeriksaan kemarin BPK menyampaikan itu. Karena menurut BPK itu bisa mendukung tenaga pendamping profesional. Kemudian yang kedua, pada saat pemeriksaan kami ditelepon juga oleh BPK yang ada yang saat itu memeriksa Nusa Tenggara Barat.
karena untuk mencocokkan e-sertifikat, karena yang disampaikan oleh pendamping ketika ditanya apakah punya bukti-bukti mendapatkan tambahan pelatihan dan sebagainya. Yang ditunjukkan adalah e-sertifikat di mana kami menandatangani. Gitu. Jadi ditanyakan kepada kami benar seperti ini, kami cek dari dokumen yang memang di BPI memang didokumentasikan. Kemudian kami sampaikan, iya benar itu tanda tangan kami pada tanggal sekian, kemudian topik untuk peningkatan kapasitasnya tentang ini. Gitu. Jadi dari yang disampaikan BPK itulah kemudian kami punya catatan resmi bahwa memang perlu melaksanakan kegiatan pada pagi hari seperti ini. Dan kemudian juga khusus untuk aspek aspek APBDes di dalam monitor dana desa itu pengalaman dari tahun lalu memang tetap perlu detail seperti sekarang. Sebetulnya surat lampiran dari tentang stunting tadi bisa cukup langsung dibaca oleh rekan-rekan sekalian, tapi perlu juga disuarakan kode ini, namanya ini, hanya supaya terdengar di telinga dan kemudian paling enggak pernah masuk ke otak kita seperti itu sebetulnya. Nah, kita agak sedikit terlambat ini Kang Iman, karena sebetulnya di dalam SDGs itu kita belum membicarakan sejak sejak SDGs desa yang pertama sampai yang sekarang, bahkan kita mencoba 7 sampai 12. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menarik dan perlu kita lihat lebih lanjut, yaitu bahwa apakah pemutahiran data SDG desa itu tetap berlangsung. Jadi kalau kita lihat itu sampai pagi hari ini pun tetap ada desa yang melakukan pemutahiran tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat ini, Kang Iman dan rekan-rekan sekalian, ini gampang itu untuk ngeceknya sebetulnya. Kita juga bisa melihat bahwa per pagi hari ini ada 426 kuesioner individu yang masuk, 316 kuesioner keluarga, 7 kuesioner RT sampai jam 6.30 ini. Ya, seperti itu. Kemudian seperti kami sampaikan kemarin bahwa untuk melihat lebih lanjut ini sebetulnya juga bisa langsung dicek rekan-rekan sekalian, yaitu di dalam sid.kemendesa.go.id. Ini untuk keperluan kita. Jadi kemarin ada yang menanyakan melalui WhatsApp, ya, melalui WA, bagaimana cara melihatnya? Ya, masuk dulu ke sini, kemudian coba cek di profil, karena ini maksud dari Pak Menteri adalah seluruh kondisi desa itu dimasukkan ke dalam profil. Jadi ini adalah versi paling lengkap dari seluruh data desa yang ada di Kementerian Desa. Tentu saja belum semua tabel muncul ya, karena ini proses ini juga masih dikembangkan terus-menerus ya. Tapi jelas bahwa ini adalah satu sumber data yang akan sangat mudah untuk dilihat rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi, kita lihat apakah benar hari ini, ya. Karena tim ada di Blora, jadi kita cek apakah hari ini di Blora juga ada perbaikan. Kalau kalian melihat sini sih, yang diperbaiki per hari ini tadi jam 3.44 ya, jam 4:04 ini ya, sama jam setengah satu ini ada isian data kuesioner RT yang dimasukkan tengah malam, dan kemudian tadi jam 3.44 adalah kuesioner keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa menurut Mas Ibnu,
schedule untuk otomatis MonFDD itu antara jam 2 sampai jam 4 gitu. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ini kok ngadat MonFDD-nya itu sebetulnya sedang ada schedule untuk rekap seluruh datanya. Jadi seluruh datanya itu setiap hari dibuat rekap dan kemudian dibuat di save lagi supaya ada data kedua untuk seperti biasa perlu untuk berjaga-jaga. Kemudian kalau untuk sid.kemendesa.go.id itu sebetulnya updating datanya tiap jam 1 sampai jam 3. Tapi kemarin kami minta diundurkan setengah 2 sampai jam 4 gitu. Karena kami masih ingat tahun lalu ada WA dari Alor, dari pendamping di Alor yang menyampaikan bahwa kami biasanya mengisikan data Monef dana desa itu jam 10 malam gitu. Apalagi untuk SDGs desa, makanya kami minta kemarin lebih mundur lagi ke setengah 2 gitu. Karena setengah 2 kan di Alor ya mestinya setengah 3, sudah setengah 3. Mestinya sudah mulai istirahat dulu, nanti paginya mulai lagi gitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya pengen satu dashboard hasil olahan yang menunjukkan bahwa datanya itu terupdate. Karena itulah di dalam semua tabel di SID itu selalu ada update terakhir kapan. Jadi itu ciri khas yang disampaikan oleh Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, untuk menunjukkan benar nggak usah ngomong banyak cincong macam-macam gitu, benar nggak datanya terupdate. Nah, seperti yang kita lihat di sini, data warga di Kabupaten Blora itu paling akhir diupdate adalah Selasa 14 Maret jam 8 pagi lebih 12 menit. Artinya ini data terupdate sampai kemarin. Data keluarga ini terupdate hari ini pada dini hari. Begitu juga data RT. Adapun data kuesioner desa itu terupdate di 14 Maret, jadi hari kemarin. Kemudian juga terbaca berapa persen pencapaiannya. Tentu saja ini capaian ini capaian dibandingkan dengan IDM tahun lalu, karena di IDM kan ada pertanyaan berapa jumlah penduduk. Jadi dibandingkan dengan itu. Belum tentu tepat, tapi paling tidak punya patokan. Jadi setelah terkumpul, kalau desa mengatakan, kami sudah mengumpulkan semua data, sudah masuk semua, sudah benar datanya itu. Kenapa kok masih 90%? Oh, berarti penulisan di dalam IDM-nya itu kemudian diperbaiki. Karena IDM kan tidak mendata satu-satu, gitu, tapi berdasarkan hasil lampit ya, lahir, mati, pindah, dan datang, seperti itu. Nah, untuk keperluan kita, taggingnya itu kemarin sudah kami sampaikan, dibuka seperti ini, pilih wilayah mana yang mau dilihat, baru kemudian dicek ininya, dicek SDGs-nya. Yang kita butuhkan di sini adalah bagian rekomendasi program, karena taggingnya ada di sana. Jadi taggingnya ada di sana. Yang perlu diingat oleh rekan-rekan sekalian bahwa sebagian dari sasaran SDGs itu bisa ada di lebih dari satu tujuan. Meskipun secara prinsip yang namanya kuantitatif itu harus distintif, tidak boleh ada X di A dan X yang sama di B gitu. Tapi ini sebetulnya satu strategi sederhana untuk menunjukkan adanya hubungan antar tujuan-tujuan SDGs atau tujuan-tujuan SDGs desa. Karena kita mengacu kepada SDGs, maka kemudian di dalamnya juga ada sasaran yang ada di 2 atau lebih tujuan. Ya. Misalnya tentang berapa DPD dari kalangan perempuan, itu nanti kita akan temui di SDG desa nomor 5
sekaligus di SDG Desa nomor 16. Nah, bagaimana nanti untuk taggingnya? Pada dasarnya karena perempuan sebetulnya kan lebih tepat di SDG Desa nomor 5. Jadi harap kita sadari bahwa kenapa sampai muncul 2 itu adalah cara yang sederhana untuk menunjukkan adanya keterkaitan antar tujuan-tujuan di SDG Desa. Tapi untuk taggingnya tentu saja kita dengan mudah bisa melihat masuk ke yang mana. Untuk orang miskin juga pasti ada di nomor 1 dan nomor 16. Karena 16 itu soal kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Gitu. Di samping yang secara khusus kita susun kelembagaan desa di SDG Desa nomor 18. Jadi untuk SDG Desa nomor 1, itu kata kuncinya tentu saja miskin. Jadi di sini ada BPJS, di sini ada akses ke sekolah, tapi semuanya adalah untuk orang atau keluarga miskin. Jadi untuk orang atau keluarga miskin. Kita lihat di sini, contohnya adalah kegiatan pemberian BLT, kemudian pemberian modal usaha untuk masyarakat miskin, kemudian pendampingan usaha kelompok ekonomi produktif yang dikelola oleh keluarga miskin. Kemudian bagian lain adalah pembangunan rumah tidak layak huni dari Gakin atau keluarga miskin. Kemudian bantuan perikanan untuk keluarga miskin. Kemudian tata ruang dan pekerjaan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, selokan, terutama di wilayah RT yang di situ banyak warga miskin. Jadi kita mengetahui ada 3 strategi pemerintah saat ini untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama adalah strategi mengurangi pengeluaran. Yang kedua adalah strategi meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga adalah strategi untuk membangun wilayah. Jadi termasuk di dalamnya membangun wilayah itu adalah membangun jalan, kemudian fasilitas-fasilitas permukiman di RT yang di situ banyak orang miskin. Secara konsep disebut sebagai kantong kemiskinan. Tapi sekarang kita bisa mengetahui, ini misalnya di Blora 335.200 name by address warga miskin itu ada di RT mana. Tentunya desa bisa mengetahui itu karena tinggal mendownload dengan username dan password admin desa. Kemudian pemetaan data statistik tentang kemiskinan akan masuk di sini. Kita ketahui bahwa soal data dan statistik secara umum dalam SDGs itu ada di SDGs nomor 17. Di SDG Desa juga sama, statistik dan pendataan di SDG Desa ke-17. Namun kalau ini khusus pendataan orang miskin, kita mengetahui ada data P3KE, ada data BLT dana desa, BNST dan sebagainya, maka itu masuk ke sini kalau ada biaya untuk pendataan itu. Kemudian BPJS kesehatan bagi keluarga miskin, termasuk bagi ibu hamil dan bagi anak balita. Kemudian juga di sini adalah pendidikan untuk atau beasiswa untuk warga miskin, ya. Kemudian kegiatan produksi tanaman pangan yang di situ diberikan kepada keluarga-keluarga miskin. Kemudian di sini juga kalau kita lihat 1.2.1 itu ada pelatihan kesehatan untuk menangani keluarga miskin. Ya, jadi Posyandu yang dulu Gus Halim, Menteri Desa, memberikan usulan, kita sebut gimana kalau namanya Posyandu kesejahteraan, yaitu ya beliau memang punya ciri khas sangat sensitif terhadap konsep dan kata-kata gitu, termasuk tidak mau menyusun konsep yang punya nuansa negatif. Jadi bukan puskesmas orang miskin, bukan begitu, tapi kemudian dibalik menjadi kan orang miskin menuju sejahtera, maka disebut puskesmas kesejahteraan. Nah, jadi ini pelatihan untuk tenaga kesehatan dari desa itu
Kalau itu ditujukan terutama dalam rangka menangani warga miskin, maka masuk di sini. Kemudian Perlinsos, jelas lah itu. Kalau Perlinsos masuk di sini. 1.2.2 ini di sini misalnya musyawarah yang berkaitan dengan khusus ya. Topik dari musdesnya adalah penanganan kemiskinan. Kita ingat sejak tahun 2020 itu ada musdesus ya. Nah, kalau musdesus atau musdes khusus, musyawarah desa khusus ini untuk penanganan kemiskinan, maka bisa masuk ke sini ya. Kemudian kalau kita lihat 1.3 di situ mencakup pemberian bantuan sama BLT, kemudian jaminan sosial dan pendidikan untuk warga miskin. Jadi kalau rekan-rekan lihat yang bagian kolom rekomendasi itu kadang berulang karena seperti kita membuat tabel, yang paling penting adalah dimulai dari yang paling kiri. Jadi jangan dilihat, lo kok kembali lagi. Iya, karena kita merespon kolom yang paling kiri. Nah, kolom paling kiri itu adalah kolom yang menyebutkan indikasi apa, sasaran apa yang mau dipakai, dan kemudian berapa pemanfaat yang ada di dalamnya. Kalau rekan-rekan lihat di sini ada angka 396 yang warnanya hijau Tosca. Semua yang warnanya hijau Tosca itu kalau diklik nanti ada by name by address. Tentu saja yang bisa melihat seperti biasa hanya admin, ya, admin desa. Kemudian kita lihat 1.4.2 di sini sama beasiswa. Kemudian SMP juga pasti sama, SMA juga demikian, D1 sampai S2 dan sebagainya. Ya, kita kalau rekan-rekan melihat YouTube bagaimana hari RPL Desa di Bojonegoro, di situ ada program baru dari Ibu Bupati, 1 desa 10 sarjana. Bayangkan kalau di antara sarjana itu adalah yang diberi beasiswa adalah dari keluarga miskin juga yang pintar. Kemudian berkaitan dengan listrik, maka di sini pembangunan atau dukungan untuk energi alternatif atau listrik itu sendiri, yaitu akan masuk di sini. Ada 1 desa di termasuk di di Bojonegoro juga, yang di situ sudah mulai menggunakan biogas untuk listrik di ya masih beberapa keluarga gitu, tapi harapannya untuk sepenuhnya menggunakan biogas. Kemudian di sini air bersih, kalau itu diberikan kepada keluarga miskin, tadi misalnya MCK umum di RT yang di situ banyak keluarga miskin, maka akan masuk di sini. Hunian layak sudah pastilah ya. Jadi RT/LH yang diperbaiki, rumah tidak layak huni yang diperbaiki akan masuk di sini. Kemudian bencana alam. Jadi bencana alam ini khusus yang dialami oleh keluarga miskin. Jadi sekali lagi untuk tagging SDG Desa nomor 1, kata-kata kuncinya tentu saja kata-kata kunci siapa yang masuk dalam golongan miskin. Kemudian untuk SDG Desa nomor 2, tujuan kedua, desa tanpa kelaparan, itu taggingnya adalah kegiatan-kegiatan karena kelaparan ini berkaitan dengan stunting. Ya. Jadi kalau tentang stunting, semua tentang stunting masuknya di SDG Desa nomor 2. Jadi gizi buruk, kemudian stunting ada di sini. Makanya di sini sama tadi, posyandu, kemudian rumah desa sehat, kemudian KPM, kalau ada kader pembangunan manusia, kader posyandu, pendidik PAUD, seperti itu. Kemudian kalau ada untuk anak-anak stunting yang ada di sana yang kurang gizi, dibangun prasarana air bersih, kemudian ada penyuluhan dan sebagainya, masuk ke situ. Kemudian supaya bayi mendapat ASI eksklusif, tadi juga sudah ada berkaitan dengan stunting, yaitu
kegiatan pengasuhan bersama atau BKB, Bina Keluarga Balita. Kemudian posyandu, lalu penanaman lahan pekarangan, terutama untuk keperluan peningkatan gizi bagi keluarga yang anaknya kena stunting. Pada dasarnya ada dua sasaran utama di dalam SDGs desa yang kedua. Yang pertama berkaitan dengan supaya pangan itu diperoleh seluruh warga, makanya di situ ada indikator-indikator tentang stunting, karena itu berkaitan dengan pangan. Yang kedua adalah tentang tata ruang untuk ketahanan pangan. Jadi pada saat ini misalnya sudah mendekati akhir rancangan keputusan Menteri Desa tentang tata ruang desa misalnya, itu pasti akan mendukung SDG Desa nomor 2, karena memang SDG Desa nomor 2 itu kan soal pangan. Satu sisi adalah person orangnya supaya tidak sampai kelaparan, pada sisi yang lain adalah tata ruangnya untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini mencakup penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa. Jadi di dalam draft Catman-nya misalnya disebutkan bahwa dana desa bisa digunakan untuk penyusunan tata ruang desa. Karena ini sangat, tata ruang desa itu kalau disusun dengan pro kepada warga miskin, tentu saja akan sangat membantu warga miskin. Seperti kalau kita baca buku buku Poverty Internasional mengenai hal itu. Kemudian mencakup juga peningkatan produksi tanaman pangan, bantuan bibit, kemudian kalau ada penggilingan, kalau dia perlu disupport, tentu saja melalui BUMDes kalau itu dilakukan, atau melalui kelompok tani, sebagaimana dana desa untuk ketahanan pangan yang dilakukan pada tahun lalu. Jadi rekan-rekan sekalian menjadi mudah kalau taggingnya itu kegiatan ketahanan pangan, ya, maka kalau itu berkaitan dengan ketahanan pangan bisa masuk ke dalam SDG Desa nomor 2. Jadi tagging Permen Desa 8 2022 dengan tagging SDG Desa itu punya keterkaitan. Kemudian di sini adalah penggunaan teknologi tepat guna untuk pangan, kemudian bantuan peningkatan kapasitas untuk kelompok tani, kemudian kerjasama antar desa berkaitan dengan ketahanan pangan, kemudian sarana dan prasarana, jelaslah untuk ketahanan pangan, PKTD yang dilaksanakan dalam rangka ketahanan pangan, jalan usaha tani yang dilakukan, di situ ada taggingnya, Sarpras berbasis PKTD, tagging berikutnya ketahanan pangan, tagging yang ketiga adalah SDG Desa nomor 2, misalnya seperti itu, untuk pengerasan jalan usaha tani. Kemudian UMKM yang di situ untuk promosi dan produksi pertanian bisa masuk di sini, ya, seperti itu. Jadi ini untuk SDG Desa nomor tujuan kedua. Kalau kita lihat tujuan ketiga, ini betul-betul mengenai kesehatan, ya, mengenai kesehatan. Apa bedanya 3.1 di tujuan ketiga dengan tujuan pertama? Jadi BPJS Kesehatan, kalau untuk orang miskin, maka masuk tagging SDG Desa 1. Tapi kalau tidak hanya orang miskin, maka masuk dalam SDGs Desa ketiga. Ya. Jadi masuk ke situ. Jadi di sini terlihat bahwa hitungannya 100%-nya adalah per penduduk desa. Kalau di SDG Desa nomor 3. Kalau SDG Desa nomor 1 adalah peserta BPJS Kesehatan per jumlah orang miskin. Jadi bedanya itu. Jadi ini pernya per jumlah penduduk desa, kalau SDG Desa ketiga, SDG Desa pertama per jumlah orang miskin. Nah, di sini contohnya adalah kegiatan sosialisasi untuk SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian
bantuan untuk BPJS Kesehatan bagi terutama warga miskin. Nah itu tadi kalau ada kata-kata miskin jangan ditaruh di sini, tapi taruh di nomor 1. Tapi kalau itu nanti ada, kemarin misalnya contohnya Pak Sugito juga menyampaikan APBD kadang dimasukkan juga untuk dalam rangka membayar BPJS Kesehatan bagi warga. Saya pernah diundang pada akhir tahun lalu oleh Bapeda NTB karena berkaitan dengan kemiskinan, bahwa Bapeda itu kalau dibandingkan dengan jumlah orang miskin bahkan mendanai 3 kali lipat iuran bagi warga di NTB. Tentu saja itu adalah warga miskin dan warga yang kalau sekarang istilahnya hampir miskin. Kemudian administrasi kependudukan itu kalau di situ berkaitan dengan untuk kebutuhan BPJS maka masuk ke sini. Kemudian unmet need. Unmet need itu sebetulnya artinya adalah ini ada kebutuhan tapi belum terpenuhi oleh pembangunan. Jadi unmet itu tidak terpenuhi, need-nya itu kebutuhannya. Jadi ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya coba dilihat di data desa, berapa yang sakit, dan kemudian di situ ada pertanyaan apakah dia bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi kalau dia sakit, nggak bisa mengakses layanan kesehatan, maka masuk dalam golongan unmet need untuk bidang kesehatan. Maka di sini upayanya adalah menyelenggarakan atau membangun poskesdes atau polindes gitu, kemudian bisa saja sosialisasi, kemudian menyusun atau membeli mobil kesehatan ya, desa siaga atau sosialisasi pola hidup sehat. Secara umum untuk kepantasan itu memang tidak disarankan membeli mobil karena ini kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang aneh, kemudian digunakan untuk pribadi dan sebagainya. Tapi jika memang diperlukan, tentu saja perlu ada slot bahwa ini memang untuk kebutuhan warga. Jadi saya punya pengalaman satu kepala desa di Bandung yang memang membutuhkan itu, kemudian dia membeli mobil bekas, diperbaiki, kemudian menjadi mobil untuk siaga kesehatan. Lalu setelah itu kemudian ditanyakan apakah ada yang mau nyumbang, karena sudah ada buktinya, ya jadi orang-orang kemudian menyumbang. Sumbangan mobil seperti itu juga saya pernah lihat misalnya di satu desa di Kebumen. Kemudian untuk desa siaga kesehatan, kemudian regulasi untuk persalinan, lalu peningkatan kapasitas masuk ke dalam upaya untuk agar ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu bisa ada di sana sepenuhnya. Kemudian ini yang paling sulit, persentase kematian ibu, tapi Indonesia itu relatif hampir nol saat ini. Cuman hampir nolnya itu kan kota dan desa. Jadi kalau desa masih perlu dipastikan bahwa persentase kematian ibu terutama pada saat hamil dan melahirkan itu 0%, tidak tanggung-tanggung. Maka di sini ada kegiatan misalnya pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, polindes, poskesdes, kemudian pelatihan dan penyuluhan tenaga kesehatan, kemudian berkaitan dengan pengasuhan anak dan peningkatan gizi, lalu posyandu, kemudian di sana juga ada, ini kalau di dalam, ini kan kolom musdes, kolom musdes, itu kan mengambil dari lampiran di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 20 tahun 2021. Gitu. Kemudian kolom APBD Siskudes itu mengambil Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020. Seperti kemarin kami sampaikan beberapa kali bahwa ini mengambil pelajaran dari yang sudah dilakukan rekan-rekan tenaga pendamping profesional di Bali,
Dan kemudian ini disusun lebih detail di tempat BPI di Pusdatin waktu itu oleh Ibu Novi. Jadi kalau ada konseling gizi bagi ibu hamil, ini coba dicari di Siskudesnya cocoknya apa? Apakah itu termasuk pelatihan atau sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat? Ini kan di sini kosong, tapi itu mudah, namanya konseling itu ya, berarti bisa sosialisasi atau pelatihan, atau di situ konseling itu bisa juga dijalankan di posyandu. Setiap kali ada pertemuan, terus kemudian ada konseling. Di satu desa di Jawa Barat itu juga ada posyandu keliling. Yang di situ kalau ada warga membutuhkan akan datang dari rumah ke rumah. Di situ konseling gizi sekaligus dilakukan. Pemberian vitamin dan zat besi bagi ibu hamil, kelas ibu hamil, pendewasaan usia pernikahan, itu bisa dalam kaitan penyelenggaraan posyandu atau pelatihan di bidang kesehatan. Kemudian tujuan untuk kematian bayi supaya menjadi 0 ya, itu bisa pemberian ASI eksklusif, tentu saja ASI diberikan oleh orang tuanya. Jadi kegiatannya adalah bisa sosialisasi, atau pada waktu ada kegiatan posyandu kemudian diberikan penjelasan tentang hal itu. Kemudian pelaksanaan posyandu, pemberian makanan tambahan, ini sudah sering dilakukan, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di level desa tentu saja ada posyandu, polindes, poskesdes. Ya. Coba dilihat kalau ada jenis fasilitas yang lain pada level desa. Kemudian untuk prevalensi TBC, ya. Jadi di dalam SDG desa itu ada berapa, atau by name by address, warga yang mendapatkan atau sedang mengalami sakit menaun ya, atau sakit kronis gitu. Jadi dan ini kemarin ada usulan dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten Bantul supaya ada tambahan lagi jenis penyakit-penyakit tidak menular, karena itu kebutuhan untuk Bupati dan kemudian Dinas Kesehatan untuk bisa menangani dan mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Nah, ini nanti akan kami tambahkan. Jadi ada beberapa usulan tambahan isian kuesioner SDG desa dari Jembrana, di Bali, dari Bantul, kemudian dari kabupaten-kabupaten Pemda yang melakukan BIMTEK di Kementerian Desa, tapi tidak langsung sekarang, karena sekarang sudah mulai ada desa-desa yang mengupdate datanya kembali. Jadi sudah ada WA-WA masuk di Sapa Desa maupun langsung ke kami, yang kami mulai lagi ini. Kuesionernya ada perubahan apa tidak? Kalau tidak, segera kami jalankan. Ya langsung saja, nggak usah repot-repot, jalankan saja. Gitu. Nanti kalau ada perubahan biar digunakan di tahun depan. Tapi yang namanya perubahan kuesioner itu, ini pengalaman kami, itu direncanakan tidak akan mengurangi pertanyaan. Yang paling mungkin adalah menambah pertanyaan. Jadi ada pelajaran bagaimana kuesioner potensi desa BPS itu berbeda-beda. Ada yang sama, tapi jumlah yang sama itu yang kemudian digunakan untuk pendekatan ini wilayah perdesaan atau perkotaan. Itu adalah pertanyaan podes yang selalu ada setiap kali dilakukan pendataan oleh BPS. Tapi yang lain-lain itu menyesuaikan kondisi. Sehingga dulu ada pertanyaan sewa VCD, kemudian itu hilang. Sewa DVD, sekarang juga hilang. Dulu tidak ada HP, pertanyaan itu. Sekarang ada pertanyaan sinyal HP dan sebagainya. Jadi berdasar pengalaman itu, maka untuk kuesioner SDG desa, perubahan itu sebetulnya hanya bisa diartikan sebagai penambahan pertanyaan. Tidak pernah isinya adalah perubahan atau pengurangan pertanyaan. Ya. Jadi di sini untuk TBC nanti dilihat di dalam SID.kemendesa.go.id
Di situ ada jenis-jenis penyakit warga yang ditangani. Khusus untuk admin desa, tinggal diklik nanti ketemu siapa orangnya. Jadi siapa yang akan disosialisasikan bisa semua. Tapi kemudian siapa yang akan diobati, itu desa bisa langsung buka siapa yang sakit, download dalam Excel atau PDF, kemudian jadikan itu sebagai program yang disepakati dalam Musdes dan masuk dalam APBDes. Kemudian soal nafsa untuk narkoba dan yang seperti itu, narkotika itu, maka ini juga kegiatan penyuluhan yang ada di sini. Ya, jadi kita mengetahui desa-desa bersinar ada yang sangat bagus di Bali. Itu kalau di dalam tagging kegiatan kita, ya, maka dia nanti pada waktu tagging SDG desa akan masuk dalam tagging SDGs desa yang ketiga. Nggak terasa sudah jam 7, Kang Iman. Jadi kembali lagi kalau ada pertanyaan, kayaknya mending masuk chat ya, Kang Iman ya. Kemudian atau yang di YouTube dimasukkan di dalam pertanyaan di YouTube. Nanti besok kami sampaikan jawabannya, Kang Iman. Kiranya begitu rekan-rekan sekalian, lebih dan kurangnya. Nanti kita masih punya waktu melanjutkan besok, Kang Iman. Terima kasih, Pak Ivan. Ini ada beberapa hal yang menarik nantinya akan bisa dikupas di hari Jumat. Itu adalah sesi yang bisa disediakan oleh Gus Ivan untuk menjawab apa yang menjadi sebuah pertanyaan sehingga akan ditemukan solusinya. Dan yang terakhir adalah bagi rekan-rekan khususnya sobat desa, pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, dan tenaga pendamping, untuk melihat seperti apa tadi hasil rekomendasinya adalah setiap desa itu berbeda-beda. Jadi nanti dibuka aja di sid.gamandesa.go.id, dan nanti setiap kasus-kasus itu penanganannya tentunya akan berbeda di setiap desa terhadap capaian SDG desa. Dan kami semua sobat SDG desa mengucapkan terima kasih Pak Ivan, dan tentunya satu hal, besok kita lanjutkan untuk SDGs berikutnya 13 sampai 18. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam SDGs desa. Terima kasih Pak.